ada perintah atau emang keinginan sendiri? Tidak ada perintah, itu keinginan sendiri. Saya marah karena Jokowi digitukan. Dijadikan bulan-bulanan sejak, kita nggak tahu lah tahun berapa itu. Itu aja sebenarnya. Ketika beliau sudah selesai, tiba-tiba hari ini beliau sudah selesai jadi presiden, tapi masih saja diserang, itu saya tidak terima. Itu yang membuat saya ikut tampil lah. Kita kan menginginkan seorang presiden, wajar lah. Ya. Kita kan bukan menuntut Jokowi itu sebagai masyarakat biasa seperti saya, kalian. Enggak lah. Yang kita tuntut kan karena Jokowi sudah jadi presiden 2 periode. Ya tentu integritas moralnya dia harusnya kita tuntut 10 kali lipat daripada kita. Lebih baik dari kita. Kalau Jokowi cuma wali kota saja pun dari Solo sana atau gubernur DKI, ya nggak mungkin kita minta seperti ini. Karena dia presiden seluruh bangsa Indonesia, maka moralitasnya dia harus kita tuntut 10 kali lebih baik daripada masyarakat biasa. Gitu loh, ya wajar lah. Karena kan dia menggunakan semua, dia punya kekuasaan yang sangat besar, menggunakan anggaran, menambah hutang, membuat kebijakan-kebijakan. Masa dituntut rakyat untuk membuka ijazahnya aja nggak mau? Ya, padahal harusnya ijazahnya itu harus dipajang di Balerung UGM kalau asli. Kan begitu. Kita kan bukan menuntut Jokowi sebagai manusia biasa, warga biasa, gitu loh. Presiden 2 periode loh. Kok bisa nggak mau menunjukkan ke rakyatnya? 2 periode 10 tahun. Kalau saya karena pendukungnya beliau ini orang baik lah. Saya kan dari Lombok. Lombok itu Pak Jokowi itu kalah loh. 2 kali pilpres kalah di bawah 30%. Tapi Lombok dibangun begitu bagus gitu sama Pak Jokowi. Itu aja sebenarnya, karena saya sayang lah sama beliau ini. Dan saya tidak terima kalau beliau digitu-gitukan. Saya ingin mengajak teman-teman ini untuk membahas persoalan ijazah ini dengan kewibawaan. Yang dibahas ini adalah presiden dari ke-7 loh yang punya ijazah. Yang membahasnya ini para ilmuwan dan pakar-pakar. Janganlah dibuat jadi bercanda-bercanda gitu. Ketawa-ketawa mengatakan begitu. Itu saya tidak terima itu. Dibilang inilah, bahkan terakhir itu saya sempat marah gara-gara sampai buku nikah loh itu kan. Yang di media-media itu buku nikah disinggung apa segala. Nggak fair lah begitu. Kalau masih Pak Jokowi ini begini, saya nggak terima itu digitu-gitukan. Kalau memang mereka memiliki data, mereka memang memiliki sesuatu yang membuat itu bisa kuat, ya mari kita tunggu aja pengadilan ini. Jangan kemudian teman-teman ini justru sekarang menggiring opini bahwa tidak percaya pada Polri, tidak percaya pada pengadilan. Jangan begitulah. Ini kan negara kesatuan Republik Indonesia, punya sistem cara menyelesaikan persoalan-persoalan begini. Jadi maksudnya Jokowi ini begitu semena-mena mengubah-ubah konstitusi, menempatkan anaknya jadi wapres, dengan suka-sukanya mengubah konstitusi, kau larang saya diam, kau larang rakyat diam. Kan ini negara bukan miliknya Jokowi loh. Ya. Ya kami berhak bersuara. Ya, bukan hanya karena kau cinta Jokowi terus melarang kami bersuara. Ya terserah, lanjutkan kau cinta Jokowi, tapi kalian tidak punya hak untuk orang lain untuk mengkritik Jokowi. Ya, menuntut Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya juga kami berhak. Karena 10 tahun dia menggunakan anggaran menjadi presiden. Gitu loh. Ya terserah kau kalau kau menjadi penjilat. Itu pilihanmu. Kan? Pilihan orang lain juga untuk menggunakan logikanya untuk cerdas supaya jangan gampang menjadi penjilat. Itu pilihan orang lain juga, hargai. Gitu loh. Kalau masih ada anggotanya Jokowi, Menteri Dalam Negeri, Kepolisian, itu hakim-hakim semuanya. Jadi memang itu nggak akan maju, susah kalau selagi ada titipan-titipan Jokowi gitu. Udah. Kalau intinya di Prabowo deh, presiden itu seorang pintar, berani, tangan besi, dan bikin semua konten apa yang dilakukan oleh menteri-menteri itu. Nah, kalau untuk si Wong Edan, itu daerah-daerah kamu itu banjir, itu tergantung dengan gubernurnya dan wali kota DPRD-nya. Contoh KDM, kalau gubernurnya berani, ya DPR kerjasama, wali kota kerjasama, aman daerah kamu tuh, Wong Edan, bisa diatasin.
Kalau menterinya cuma tidur aja bolak-balik meeting kayak Prabowo, nggak ada hasil. Itu Wang Edan dengar nggak? Jadi nggak usah nyalain pemerintah pusat, pemerintah daerahnya yang bekerja keras. Itu dari gubernur. Kedua, ketiga itu kalau mau bikin investasi perusahaan-perusahaan asing tuh Pak, birokrasi Indonesia ini ribet minta ampun, jatah si ini, jatah itu, jatah ini minta pajak dinaikin. Mana mau perusahaan asing kalau terlalu ribet birokrasinya. Kalau saya beberkan birokrasinya ribet lagi. Tuh, enggak lah, selama Prabowo mimpin susah, nggak berani, nggak tangan besi, nggak tegas, nggak seperti KDM. Tapi gini-gini aja Indonesia tetap terpuruk. Percaya omongan saya. Kalau Prabowo memang tegas, terutama dengan koruptor, hukum mati, aset dirampas, terus apa yang diperintahkan ke anak buahnya, lihat hasilnya. Bang, KDM itu Jokowi kedua, Bang. Nanti kita lihat dulu Bu Manda, kita lihat. Ini kan baru 3 bulan. Kalau memang dia seperti Jokowi ya kita serang juga. Itu. Jadi selama Prabowo ada orang Mulyono, udahlah Bu Manda. Saya juga mau pindah warga negara karena saya udah tua, nggak mungkin diterima lagi. Tuh, jadi udahlah kalau kita bahas itu, selagi Prabowo kalau nggak berani tangan besi, nggak tegas, ya melempem tidur terus Indonesia. Nggak akan ada investasi orang asing. Udah tahu kalau Prabowo kan udah tahu janjinya untuk Gibran janji 19 juta tuh. Prabowo yang bergerak, kalau memang Gibran nggak ada gebrakan, suruh Menteri luar negeri, ayo tarik orang-orang asing berinvestasi, buka pabrik, buka apa. Nggak ada. Orang dari ormas saja dia masih nggak bisa susah ditangani, di Grip Jaya aja contohnya. Kurtob aja susah. Hukum sidang, kapan sidang ditangkap, kapan sidangnya? Gitu. Ya, terima kasih ya. Hanya segini aja Hermanto, kita bagi waktu ya, preman, Bang. Halo, Bang Hermanto, kita bagi waktu ya, Bang ya. Udah. Ya, nanti rolling ya, Bang ya. Kita beri kesempatan pada tamu-tamu yang sudah masuk. Ya, terima kasih Bang Hermanto atas komentar dan pandangan Abang terkait kondisi Indonesia saat ini. Selamat pagi Bang Yon. Selamat pagi Ki Alzo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu saudara-saudaraku dari Sabang sampai Merauke. Tidak ada pengecualian ya. Oke, sangat menarik. Ada yang menggelitik juga ya. Statement dari kawan-kawan tadi ya. Begini, sebelum ya kita ini tengah berbicara di ruang publik ini ya kan, sebelum kita mengutarakan isi hati kita, kemauan kita, itu sebaiknya ini usulan loh ya, bukan saya mengajari, tolong cari literasi dulu ya, jangan langsung menghakimi ya, istilahnya begitulah ya. Jadi kita cari dulu literasinya apa gitu. Jadi contohnya tadi ada yang mengungkit ya, pernyataan Gibran akan membuka 19 juta lapangan pekerjaan. Kalau bagi saya sih enggak saya ambil pusing itu hanya pernyataan dari seorang wakil presiden ya, yang notabene tidak punya hak ya, tidak punya kuasa ya kan. Jadi ya, terserah dia mau ngomong apa aja kan begitu, bebas kan gitu, tidak ada tuntutan. Nah, terkait permasalahan bangsa ini, yang perlu kita soroti adalah asta-cita ya, asta-cita pemerintahan Pak Prabowo ini ya kan, ada 8 ini ya kan. Dari situ ada uraian-uraian, banyak poin-poin yang perlu kita dorong ya, dan perlu kita awasi kinerjanya begitu. Jadi tadi ada menyenggol tentang pertanian ya kan, yang kita masih apa katanya ya kan, jauh untuk swasembada. Nah ini ya, saya tidak akan menanggapi itulah, hanya buang-buang waktu ya. Tolong cari literasinya tentang pertanian, kinerja pemerintah ini ya. Kita udah
eh, hampir surplus beras ya. Nah, itu ketahanan pangan kita udah hampir ya. Karena udah ada upaya-upaya pemerintah untuk membasmi mafia-mafia impor, mafia beras ini gitu loh. Jadi aku tidak akan menyoroti itu, cuman aku menyoroti 8 poin ya kan yang akan dikembangkan oleh Pak Prabowo. Saya bukan pendukung Pak Prabowo di 2024 ini, cuman saya orang yang rasional begitu, melihat kinerja geraknya Pak Prabowo ya, baru 8 belum mencapai 7 bulan ya masa kepemimpinan, itu sudah kelihatan gitu. Jangan kita beranggapan bahwa presiden kita ini adalah malaikat yang bisa simsalabim ya, ada kaudabra ya, bisa sulap gitu. Mari kita beri ruang gitu. Jadi kita harus menyadari ya, APBN yang ditinggalkan rezim Jokowi ini minus gitu. Jadi kita mau nuntut kinerja yang macam mana dengan anggaran yang kurang ini gitu loh. Sementara Pak Prabowo mengupayakan supaya anggaran ini cukup dengan cara pemotongan, kita ribut, bising, ya. Jadi, ayolah gitu. Ya, jadi apa yang bisa kita perbuat? Ya, kita hanya mendorong terkait asta-citanya ini. Ya, yang pertama itu memperkokoh ideologi dan demokrasi. Nah, jadi di sini ada upaya untuk memperbaiki ideologi dan demokrasi. Apakah kita sudah lihat di sini? Sudah. Ya kan? Kalau kita jujur sudah kita lihat ini, ya kan? Apa Ada perbaikan Bang yang dilihat gitu. Bang? Sebentar Bu Manda, ini waktu saya nggak boleh potong-potong di sini. Ini bukan Ya ruang. kan saya nanya Bang. Enggak, nanti kamu nanya. Ini waktu saya, nanti dibatasi Ki Altro nanti. Kamu diam aja dulu ya. Kalau mau paham politik cari literasinya banyak-banyak. Literasimu apa? Literasimu apa? Ditanya yang kelihatan apa? Astagfirullahaladzim. Ini Malah gimana nih Kak Ki mengatakan Altro? orang Waktu nggak saya punya di literasi kau ini. waktu saya di Manda. kalau nyerobot waktu orang, tolong diturunkan aja Ki Altro, ya kan? Turunin aja host, saya host. Orang dia sendiri nggak punya literasi, orang nanya malah ngatain orang nggak punya literasi. Saya tidak ngatain Anda tidak punya makanya literasi. saya nanya. Kenapa Anda sensitif dengan saya? Ya makanya yang kamu lihat dari kerja Prabowo sekarang itu Ini apa? bagaimana ini host? Saya bisa Tahan ngomong dulu, nggak Pak host? Manda. Ya, tahan dulu ya. Nanti kita rolling lagi Kak. Ya, terima kasih. Oke, yang nomor 2 itu adalah kemandirian bangsa. Bagaimana bangsa ini mandiri, harus mandiri, ya. Bagaimana tidak tergantung dengan bangsa lain, ya kan? Contohnya tadi itu, ya. Bagaimana upaya pemerintah supaya kita tidak impor beras lagi, ya. Diupayakan, ya kan? Di segi pertanian, pupuk gampang didapat di daerah-daerah, ya. Itu adalah upaya. Dan bagaimana harga jual petani itu dinaikkan dengan cara pemerintah membentuk BUMN yang membeli hasil pertanian itu dengan harga yang teori aja Bang, kenyataannya nggak begitu di bawah nih Bang. Susah di bawah ini aduh, Bang. ini nggak mau dengar ini gimana nih Ki Altro? Ya, Sampai tahan dulu kapan, ya. Bang? Oh iya, nanti Ya, kita jadi beri kesempatan untuk jawab ya. Iya. jadi petani padi sekarang dihargai 6,5, itu kenyataan itu. Ya, boleh cek deh petani dibeli oleh. Nggak 6,5 kenyataannya Bang. Aduh. Diam dulu, woi. Nah, jadi itu yang oke lah, saya persingkat aja, saya perpendek aja. Atau mungkin kalau banyak-banyak nanti uraiannya waktunya tidak cukup. Yang ketiga, peningkatan lapangan pekerjaan. Jadi tidak ada 19 juta lapangan kerja itu nggak ada gitu. Yang ada peningkatan lapangan pekerjaan itu tengah diupayakan ya di berbagai bidang. Ya mungkin belum bisa kita lihat dan rasakan ya efek dan dampaknya itu. Yang keempat, pembangunan sumber daya alam, ya kan. Nah itu juga belum bisa kita lihat. Kepanjangan Bang, udah semuanya itu nol Bang, Jong. Kau ini yang punya room atau siapa? Yang punya room nggak rusuh loh. Ya. Yang kelima, hilirisasi industri ya, terkait hilirisasi yang seperti tadi itu. Yang keenam, hilirisasi. yang keenam pemerataan ekonomi, ya kan.
Itu memang belum kita lihat dan itu harus kita dorong. Semua bang, pemerataan ekonomi udahlah. Bang. Aduh, ini orang bisa Pemerataan diskusi sama nak Bang. ini. Ya, Bang Boy, tahan dulu, Bang. Host biasanya tegas, nih sekarang kok nggak tegas ya? Ya, Reformasi tahan dulu, politik, Bang Boy, ya yang Ya. ketujuh itu reformasi politik dan hukum korupsi dan narkoba itu poin-poin yang akan dikerjakan gitu loh. Jadi itu yang kita harus itu yang harus kita awasi gitu loh. Memang belum kelihatan hasilnya ya kan. Tetapi kalau di reformasi politik, kalau hukum mungkin kita tahu ya, kalau penegakan hukum di kepolisian selama ini reformasi hukum di zaman Jokowi selama ini kepolisian kita lihat ya bagaimana sepak terjangnya. Bagi Cuman waktu ya, Bang Dayon. iya sebentar Ki Alto, ini sedikit lagi Ki Alto. Ini karena dipotong-potong Ki Alto juga harus fair dong. Saya banyak dipotong-potong tadi nih. Jadi yang ke-8 kehidupan harmonis ya, itu upaya itulah yang kita awasi dan kita tuntut gitulah. Bukan kita menganggap bahwa ini adalah begini begitulah ya. Tapi terserah juga ya kan, pilihan ada di tangan Anda gitu loh ya. Oke, silakan Ki Alto, terima kasih. Ya, terima kasih Bang Yon ya, yang sudah menyampaikan komentar pandangannya ya terkait kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini. Yang mudah-mudahan kebijakan-kebijakan yang positif akan membawa perubahan ke depan yang positif seperti itu ya. Selamat pagi Kak Ana. Halo. Assalamualaikum, selamat pagi.